Air susu dibalas air tuba. Itulah Gary, itulah Gary. Saya sudah mengamati dari awal. Ya. Makanya Novi saya katakan, Novi, kau hati-hati. Jadi biar tahu media jangan, wah hebat Gary. No, joblok. Tak dapat dipungkiri memang, seiring berjalannya kisruh uang donasi 1,3 miliar yang tak kunjung menemui titik temu, citra dan nama baik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Novi seakan tak henti-hentinya ternodai dengan sederet tudingan-tudingan miring. Terlebih lagi, usai pihak yayasan dituding melakukan intervensi terhadap dana donasi yang hendak dialihkan ke tangan korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi laki-laki oleh Gary Julian dan Denny Sumargo. Namun siapa sangka, dalam diamnya, Novi digadang-gadang tengah meracik strategi baru guna memperbaiki nama baik yayasan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. Menariknya lagi, lewat unggahan media sosial, Novi sempat pula memberi sindiran pedas kepada seseorang yang diduga kuat menjadi dalang di balik menurunnya citra baik yayasannya. Ngacak-ngacak yayasan, hukum tabur tuai, wait and see. Selain itu, Novi pun kembali berkonsultasi dengan Ricky Sitohang selaku kuasa hukumnya yang belakangan diisukan mundur. Lantas, seperti apakah pesan tegas Ricky Sitohang kepada pihak-pihak yang kini diduga menyerang dalam diam, padahal sebelumnya selalu tampil bak seorang sahabat dari Novi? Kalau saya mengatakan begini, analogi saya ini, kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya. Air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Sejelek-jeleknya Novi, ya, sejelek-jelek Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ingat, Novi yang membawa dia, digaji sama Novi supaya sama-sama dalam yayasannya, atau di belakang dia menelikung. Saya sudah mengamati dari awal. Ya. Makanya Novi saya katakan, Novi, kau hati-hati, karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat sudah tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibet. Nah, ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia nggak, ya iyalah bagaimana, tapi nggak gayung bersambut terus. Jadi biar tahu media jangan, wah hebat Gary, no, joblok. Kalau saya ngomong apa adanya karena saya lihat fakta. Berat banget, capek banget. Kok saya selalu ditarik-tarik ya? Ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng. Kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Nah, ini saya luruskan dulu ya. Jadi saya luruskan dulu bahwa saya ini sampai hingga detik ini adalah kuasa hukum Novi. Anda mengatakan mengundurkan diri, salah tuh yang ngomong itu. Makanya jangan asal-asalan jeblak aja gitu loh. Karena dia tidak mengikuti. Saya ini mundur dari kuasa hukum yayasan karena saya anggap sudah melanggar etika. Yayasan sudah melanggar etika, tidak mengikuti aturan main. Yang sekarang dipegang oleh Gary, tidak mengikuti aturan main. Ngapain saya masuk di situ? Saya kan malu dong. Nah, saya mundur, saya nggak mau lagi. Yang mau bertahan di situ silakan aja. Saya kan punya marwah, punya harga diri. Gitu loh. Nggak boleh dipermainkan. Secara pribadi dia minta perlindungan hukum dengan kita, ya, kita tolong dia. Akhirnya kerjasama dengan setara situ juga, kita tolong pada kami. Akhirnya gayung bersambut, hubungan komunikasi sudah mulai lancar.
Jadi kita selama ini kan diputus, ya. Antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan, terputus. Inilah kerjaannya Gary. Biar tahu nih selama ini gimana gitu ya. Bahkan informasi dari saksi semuanya dilarang berkomunikasi dengan Novi. Akhirnya saya ketahuan setelah datang ke kantor saya, diminta saya Novi telepon antel gampang-gampang, nggak diberikan. Akhirnya Novi maksa, lah kan kita minta bantuan kepada beliau, kenapa nggak dikasih? Dipaksa aja dikasih. Jadi ada hal tertentu dilarang untuk berkomunikasi, termasuk kepada setara. Setara itu dikasih nomornya juga untuk secara khusus, termasuk teman-teman yang lain. Jadi antara kita kuasa hukum yang satu dan yang lain itu terputus. Buang Nov, udah makan gaji tiap bulan, enak banget dia. Makan gaji, mulutnya kesana kemari, kamu yang kena getahnya. Ya Allah Nov. Udah saya blok. Kamu yang kena getahnya Nov. Capek. Oke, kita lanjut ya. Iya, ujungnya Novi ya pasti hancur lah. Pasti hancur lah, say. Lama-lama digituin. Dibilang pemain. Ada pemain nih di yayasan. Ya, yayasan kan cuma Novi doang. Sama si gorong-gorong. Matang di luar, mentah di dalam. Setidaknya itulah yang dicurigai oleh Ricky Sitohang tentang sosok Gary Julian. Ia yang selama ini selalu setia mendampingi Novi, kini justru diduga menyerangnya dari belakang. Sungguh miris memang apa yang terjadi bila apa yang dikatakan oleh Ricky Sitohang benar-benar menjadi kenyataan. Namun tak kalah mengejutkannya lagi, dalam kesempatan itu Ricky Sitohang pun menguak pula sebuah fakta lain, bahwa pihak kuasa hukum yayasan nampaknya tengah mengambil ancang-ancang untuk menyeret Gary Julian ke ranah hukum atas tudingan penggelapan dana yayasan. Pasalnya, selepas meninggalkan posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi, Gary tiba-tiba saja meminta uang 100 juta rupiah kepada yayasan. Lantas, apa sebenarnya alasan Gary meminta uang tersebut? Serta benarkah pula jika laporan pihak yayasan terhadap Gary akan dilayangkan dalam hitungan hari ke depan? Dan terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih, ya. Mungkin mereka masih ragu-ragu, tapi setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong, karena sudah tunjukkan, ya, setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Penggelapan nggak ada. Merubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua. Uang 100 juta, ada tanda buktinya semua. Dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari setara. Ini informasinya dari setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti. Tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Dalam waktu dekat ini. Bulan ini ya. Mungkin 1-2 hari ini. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta itu. Tapi dia kan sebagai ketua gitu punya hak gitu. Emang ketua dia pemilik yayasan. Paham nggak kira-kira? Saya diangkat jadi ketua sekarang nih. Emang suka-suka saya mengeluarkan duit. Kan bukan duit saya. Paham nggak kira-kira? Kecuali kalau duit saya, suka-suka saya. Kalau bukan duit saya kok enak-enaknya kan ada bendahara. Ini kan uang yayasan loh, uang orang banyak loh. Nggak boleh seenaknya mengeluarkan uang. Dan itu menurut keterangan dari setara ini merubah spesimennya. Ya terserah, itu kan persepsi orang, pendapat orang kita nggak bisa kuasai. Balik lagi yang bisa saya lakukan hanya menunjukkan tindakan sesuai dengan apa yang saya katakan. Yang menurut informasi dari pihak yayasan, dalam waktu dekatnya akan ada audit internal dari pembina dan seluruh pengurus yayasan itu. Sementara Gary akan dinonaktifkan dulu untuk melakukan audit internal, akan ngecek sejauh mana sebenarnya komposisi daripada yayasan tersebut. Inilah laporan mereka kepada saya semua. Silakan saja, itu kan internal kalian. Nah, tentu mungkin akan melibatkan tim auditor dari eksternal supaya netral kan gitu kan. Kalau dari internal bisa aja suka-suka maunya mereka, tapi saya harapkan juga melibatkan dari eksternal. Harapan saya lakukanlah itu secara
objektif, juga jangan gara-gara dongkol kita cari-cari kesalahan. Saya juga nggak mau. Saya udah ingatkan sama Setara dan yang Novi juga, jangan cari-cari kesalahan Gary kalau seandainya tidak ada benang merahnya. Saya kan netral ya. Kalau memang dia tidak merasa berbuat ada sesuatu yang kalian munculkan tapi dia tidak lakukan, jangan. Berhubungan dengan apa langkah tindakannya selama dia menguasai yayasan tersebut. Novi tolong ya, jangan terlalu baik ya Nov. Gak usah inget-inget masa lalu. Ingat yang sekarang yang udah dilakukan ngancurin kamu. Masa lalu udah selesai dan itu juga banyak hal yang membuat kamu seperti tidak kompeten. Karena tangan kananmu orang yang gerasak gerusuk. Orang yang keeps on the cop. Jadi kamu harus bertindak dengan tegas. Keluarkan buktinya semua. Speak up. Dan laporkan. Sudah, laporkan. Ya, buktinya semua udah ada. Kita kan udah lihat, Mamski udah lihat, Yolo ini udah lihat. Gak usah kasihan-kasihan, ngapain orang yang gak kasihan kok sama kamu. Gak bakal hancur yayasan. Gak bakal hancur yayasan. Kan udah di cover sama Novi, udah diantisipasi. Yang hancur tuh nama baiknya Novi. Saya kan paling tidak suka pada saat itu jangan mundur Novi. Di sini loh, di ruangan ini loh. Saya tegur dari Setara, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya kan dia, sudah kita ingatkan Gary, tapi Gary berkeras. Dia jadi ketua yayasan, Novi mundur. Saya tanya, betul Novi, saya dipaksa dengan situasi kayak gini. Ini semua yang terjadi. Kisruh pengalihan uang donasi 1,3 miliar rupiah yang tadinya diberikan untuk Agus Salim namun disalurkan kepada korban erupsi Gunung Lewotobi hingga sampai saat ini memang masih menuai pro dan kontra. Di satu sisi banyak yang mendukung, namun di sisi lain tak sedikit pula yang menyayangkan hal itu. Sementara itu, pro dan kontra nampak terjadi pula di kalangan para advokat yang terjun langsung dalam kisruh ini. Farhad Abbas contohnya, sampai saat ini ia masih menentang keras pengalihan dana tersebut. Begitu pula dengan Ricky Sitohang selaku kuasa hukum Novi. Lantas, apa mungkin walaupun terlihat aksi saling lapor, pihak Agus dan Novi akan bersatu untuk melaporkan pengalihan donasi ke pengungsi bencana erupsi Gunung Lewotobi? Itu kan perlu pembuktian semua, ya. Kan kalian bertanya kenapa Novi di sini, itulah keluh kesahnya yang sampaikan pada saya. Saya tampung, saya berikan masukan itu. Berarti keluh kesahnya karena ingin melaporkan juga salah satunya itu? Salah satu diantaranya. Oh, yang tadi dijabarkan? Dijabarkan bahwa minta pendapat. Ya kalau sudah begitu, memang itu pendapat. Laporkan saja, supaya ada kepastian hukum. Supaya jangan ada sangka. Kalau memang itu terbukti, ya nanti pihak polisian saja. Dari Setara kan mempersiapkan data-data bukti akan melakukan itu. Kalau saya hanya mengguidance saja, nah, mereka minta pendapat hukum sebagai saya seniornya di sini, saya berikan pendapat hukum itu. Hanya pesan saya, lakukanlah tindakan hukum yang objektif. Jangan hanya mencederai orang gara-gara kepentingan ataupun karena saya merasa tidak suka. Ya mereka itu kan dulu lawan-lawan saya mereka ini. Dan kita rada kalah sih untuk opini gitu. Masyarakat netizen mendukung mereka. Nah tapi sekarang mereka lawan antara mereka gitu. Jadi saya sebagai penonton. Ya dulu saatnya mereka aku diburuk-burukin, sekarang kami jadi orang baik, mereka yang saling berantem dan saling menyalahkan gitu. Nah, yang jelas berantem mereka itu memang beruntung buat Agus gitu. Oh begini toh, oh uangnya Agus toh, oh yayasan seperti ini, yayasan ada izin PUB-nya nggak ada. Mereka ngaku-ngaku aja, mereka tuh datang klarifikasi ke Departemen Sosial bukan melaporkan laporan yang benar, tapi mereka ditegur waktu dipanggil untuk klarifikasi dan dilarang menyalurkan dana selain untuk peruntukan Agus. Mereka nggak mau, mereka tetap. Habis itu keluar, mereka tunjukkan dan menyerahkan, nggak ada kaitan itu, mereka dalam keadaan guncangan takut gitu. Makanya Denny Sumarlo nggak berani ke Departemen Sosial, yang datang itu cuma ketua yayasan. Dan ketua yayasan mundur kan? Mundur. Ya ngapain mundur? Emang kalau mundur hilang masalahnya gitu. Berani banget, nekat gitu. Diri ini udah dilaporkan kasus mengaku-ngaku sebagai pengacara gitu. Dan kemudian kemarin termasuk salah satu kasus lapor dalam perkara
dana Agus yang di Agus di NTT. Bisa. Nah kalau Rizali masyarakat NTT maafin aja, dia bukan semuanya hanya kalau kan mereka ngaku uang itu dinikmati 10.000 orang ya wajar aja kalau memang 10.000 orang mau dilaporin, tapi nggak mungkin lah siapa pengacara yang mau pergi ngelaporin 10.000 orang. Nah, setuju nggak masyarakat NTT kita ngelaporin 4 orang yang membagi uang Agus ini? Setuju? Atau kalian mendukung mereka? Pilih mana? Mendukung Agus yang buta, tak berdaya, atau pilih orang yang menghabiskan uang Agus? Itu aja simpel kok. Ya kalau kalian milih mereka ya habiskan aja, nggak ada masalah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.